Prabowo minum wine bersama Macron. Minuman barat, budaya timur, cocok nggak tuh? Dalam jamuan kenegaraan, Prabowo Subianto bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Minuman di tangannya diduga wine atau champagne, simbol umum diplomasi barat. Bersulang atau toast kerap digunakan dalam diplomasi internasional. Lewat Vive la Indonesia, Vive la France, pemimpin kedua negara unjuk hormat dan niat baik. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kepentingan diplomasi lebih di atas dari aturan agama? BTW, Bapak satu ini kayaknya doyan tuh. Minumnya di Paris, mabuknya di Konoha. Maksud Anda, pidato Bapak Prabowo yang kelihatan mabuk itu. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Mexos. Udah sekian lama kita tunggu guys ya. Di saat pidato Bapak Prabowo harus baca teks. Akhirnya terjawab ya. Maksudnya kemarin kan gua udah bilang ya, semoga anak buah Prabowo dengar ya, supaya di saat Bapak Prabowo pidato harus baca teks. Tepatnya di peringatan hari lahirnya Pancasila guys ya. Akhirnya beliau ini baca teks guys ya. Tapi yang jadi masalahnya, yang jadi kritikan netizen ini, beliau ini nggak sesuai fakta yang di lapangan ya, isi pidato beliau ini. Akhirnya dirujak lagi kan sama netizen. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Mexos. Gagal total. Apakah pertemuan itu sudah merata? Mana gue tahu, jauh sendiri, ngomong sendiri. Udah jelas nggak merata kekayaan itu. Katanya pertumbuhan ekonomi terdahsyat hampir 6%, tapi nggak merata. Hanya kekayaan pejabat orang kaya oligarki yang pertumbuhannya naik melejit dan yang miskin tambah miskin. Artinya gagal dong kebijakannya. Gue bingung gitu. Kita kan harus tampil di DPR, MPR, rakyat makmur, rakyat kaya, merata, itu baru sukses. Kalau tidak merata, itu kan gagal. Dan kita berani tampil dengan teks ngomong seperti ini, yang bikin teks siapa sih? Gue gak bakal mau tampil menunjukkan bahwa saya telah gagal dalam kebijakan 1,5 tahun. Ternyata sejak saya memimpin, kekayaan tidak merata. Hanya kami-kami, partai, pejabat makin kaya. Apalagi dengan program makan belatung gratis, kasih partai ya, kasih proyek ke semua itu pejabat, oknum, aparat, rakyat nggak dapat apa-apa, cuma dikasih tai. Gue marah loh kayak gini loh. Nah, kita merasa sukses, kita sukses. Yang sukses lo, yang punya orang dalam. Saya nggak merasakan tuh rata itu. Ratusan juta nggak merasakannya tuh. Jadi artinya kita gagal. Dan jangan ajak-ajak, kita gagal. Lu yang gagal, enak aja lu mah. Kita gagal, tidak sanggup membuat kekayaan itu rata. Lu yang gagal, karena tergantung kebijakan, sistem, prosedur, birokrasi, dan tentu korupsi yang masih merajalela. Jadi saya sih nggak suka ya, kalau memang kita nggak sanggup, harusnya maaf, berhubung kekayaan ini tidak merata, saya mundur, gitu. Malu bukannya kita harus bagi-bagi harta, kapan baginya supaya merata. Ini kan cuma halusinasi, omong-omong. Kita akan membagikan supaya rakyat itu ikut dapat bagian dalam pertumbuhan ekonomi agar merata. Kapan? Kan nggak mungkin kan? Nggak bakal. Udahlah, karena kalau kita harus sadar diri, sudah waktunya pensiun atau mundur. Karena khotbah seperti ini, pidato seperti ini menunjukkan saya gagal, tidak bisa membuat rakyat makmur. Yang makmur hanya cuma 1%. Dan investor akan lihat besok, oh ternyata daya beli masyarakat ini lemah banget. Ternyata tidak merata kekayaan itu. Mereka nggak mau invest loh. Karena yang pembeli itu kebanyakan orang bawah. Yang beli Rinso, sabun colmek, terus biskuit-biskuit, pabrik-pabrik sepatu itu kan untuk rakyat. Kalau orang kaya pejabat kan kalau belanja ke Jepang, ke Singapura, ke Paris, sama berondong, cus, ke Itali, Roma, meskipun ditolak. Ya, memang saya nyinyir, tapi saya marah. Kalau kita merasa sukses, udah tahu gagal, bertanya, kenapa kita nggak merata? Ya tanya diri lo sendiri. Masa nanya ke kita? Kalau anggota DPR kan oke aja, memang nggak harus merata, kan untuk kita. Malu lo pidato kayak gini pakai teks pula.
Kadang-kala gue kasihan, pengen bantu bikin teks pidato biar dihormati. Tapi susah sih. Aku nggak mau bergaul dengan IQ rendah. Saya nggak mau. Mau itu pejabat kek, mau Donald Trump kek, mau raja, kalau IQ-nya jongkok, not my level. Sorry ya. Malu. Harusnya kita mundur. Udah tahu tidak merata. Udah tahu gagal kebijakannya. Kita masih di sini. Aduh, kalau gue sih urat malunya sih gue belum putus untung. Mungkin yang lain udah putus. Prabowo tanya Subianto. Iya, biasanya kan begitu. Kalau tiap pidato dia tanya sendiri, jawab sendiri. Apalagi kita sering lihat video video dulu ya. Jejak digital dia yang dulu waktu dia jadi posisi. Tahu tanya yang mau tanya saya. Biayanya berapa per bor? Kasat. 150 sampai 150 juta. Duitnya dari mana? Pokoknya ada. Orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? Ya, pokoknya ada. Duitnya dari mana? Uang itu dari uang rakyat. Duitnya dari mana? Dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Duitnya dari mana? TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Duitnya dari mana? Goblok kamu. Pesta Babi bukan sekedar film dokumenter. Ia adalah narasi yang tajam yang menguliti penjajahan gaya baru. Inilah neokolonialisme di zaman kita. Bung Karno pernah berteriak lantang. Beliau menolak segala bentuk penindasan yang datang. Beliau memperingatkan kita tentang bahaya laten ini. Suatu sabda profetik yang kini menghunjam nadi. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan profetik itu kini nyata. Film ini sebenarnya ngebahas apa sih? Perampasan tanah adat masyarakat Papua oleh proyek besar negara yang dibungkus dengan nama ketahanan pangan dan transisi energi. Kenapa perampasan lahan terjadi? Pemerintah merancang proyek strategis nasional atau biasa disingkat PSN untuk membuka lahan dalam skala masif demi produksi pangan atau food estate, energi biodiesel sawit, dan bioetanol tebu. Singkatnya, negara butuh lahan dan Papua dianggap kosong. Siapa yang melakukannya? Para elit. Di film ini disebut secara gamblang. Ada Haji Isam, Andi Syamsuddin Arsyad, ada Martias Pangiono dan keluarga, dan yang ketiga, pemerintah, Jokowi dan Prabowo. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar. Singkatnya, negara butuh lahan dan Papua dianggap kosong. Siapa yang melakukannya? Para elit. Di film ini disebut secara gamblang. Ada Haji Isam, Andi Syamsuddin Arsyad, ada Martias Pangiono dan keluarga, dan yang ketiga, pemerintah, Jokowi dan Prabowo, beserta para menteri terkait dan menjabat di tahun terlaksananya proyek. Yang keempat, militer dan aparat. Film ini menampilkan realitas ikut sertanya militer dalam konflik lahan. Duitnya dari mana? Uang-uang itu di kantong saya lebih banyak. Sebelum dia duduk dengan masyarakat, sosialisasi itu tidak ada sama sekali. Kami masyarakat kaget. Sudah ada gusuran. Kami mau palang, kami mau tegur, tapi kami takut. Karena dia pakai militer. Duitnya dari mana? 3 marga ini sudah hancur, kita punya dusun, kita menangis sakit hati. Sakit hati. Kira-kira siapa yang bisa dukung kita? Dibandingkan orang-orang yang bicara itu, ya, memang otaknya sebaut. Goblok kamu. Memang otaknya sebaut. Goblok kamu. Makin kacau ini negara. Ya apalagi
pemimpin-pemimpin kita ya model-modelan gini guys. Apa yang bisa kita harapinya? Jumlah kunjungan ke luar negeri 3 Presiden Indonesia. Bapak Prabowo juaranya. Lihat nih, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat jadi presiden, kunjungan ke luar negeri mencapai 86 kali selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Terus ini Bapak Joko Widodo 58 kali kunjungan ke luar negeri selama 10 tahun dari 2014 sampai dengan 2024. Sedangkan Bapak Presiden Prabowo sudah 50 kali kunjungan ke luar negeri semenjak dilantik tahun 2024 sampai dengan Mei 2026. 50 kali kunjungan ke luar negeri selama 1 tahun. Bayangkan, ada 4 tahun lagi dia. Sudah ratusan nanti kali ya kunjungan ke luar negerinya. Kurangilah Pak kunjungan ke luar negerinya. Selesaikan dulu permasalahan yang ada di Indonesia. Kan katanya efisiensi anggaran. Menterinya nggak boleh ke luar negeri, tapi presidennya ke luar negeri terus. Salam, akal sehat. Sampai selesai satu periode mau berapa kali kunjungan ke luar negeri? Apakah bisa 150 kali atau 200 kali? Ya, kita tunggu aja guys ya. Gebrakan lagi apa? Hei, antek-antek asing!